hujan. Hujan jadi bayangannya Apa ini? adanya speaker. Oh, yang ada speaker. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kita nanti ya. Yang terhormat Ibu Eni Pujiwanti, yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya dan Pak Arman. Alhamdulillah kita hari ini kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul hari ini, walaupun ditemani dengan suara hujan yang deras. Ya, semoga tetap semangat ya, walaupun di jam-jam mulai ngantuk. Ya, sampai kita mempraktikkan penggunaan televisi yang baru, papan smartboard ya, papan pintar, bukan smart TV, tapi papan board pintar, apa namanya? interaktif flat panel. Interaktif flat panel. Oke, lagi lagi IFP, interaktif flat panel. Oke, sekarang saya akan mengimplementasikan yang telah saya dapat sebelumnya dari pelatihan dari tanggal 8 sampai tanggal 12 September lalu di P4 Jakarta Selatan Pondok Labu. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang namanya AI. AI tahu kan ada apa aja AI? Ada Gemini, ChatGPT, Gamma, ya Canva juga udah ada AI-nya ya, Canva AI-nya. Nah, ya yang paling kita sering buka ChatGPT, Gemini, ya Meta, betul, Meta sehari-hari kita pakai. Sekarang saya akan mentransfer ilmu yang telah saya dapat, yaitu tentang Gemini atau Gemini. Gemini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya kita bisa bilang Gemini. Oke, sekarang kita buka di sini di Google. Google ibu-ibu ya, Bapak. Google. Ketik Gemini AI, ini udah ada Gemini AI. Setelah Gemini AI, jangan lupa yang sudah terhubung dengan Google-nya di sini. Ibu ya, ibu lagi ya. Di sini kita bisa membuka apa aja. Kita bisa buat RPM, rencana pembelajaran mendalam. Bisa juga buat soal. Bisa bertanya tentang apa aja, sekarang bisa di Gemini. Terus kita
kita juga bisa bikin storybook. Nanti saya akan sedang membuat storybook tentang perjalanan hidup saya. Merintis karir dari tahun 2011 sampai sekarang. Nah, di sini kita yang sedang hits ya tentang mini figur. Mungkin nanti Bu Sari bisa ajarin kita. Ini Bu Sari bikin dulu nih video kayak gini nih, foto kayak gini. Oh, bisa ajarin dong. Ya, Bu Sari tadi sudah bikin beberapa video foto nih seperti ini. Bisa Bu? Ini bisa. Ini lah iya belum diganti masih Bu Linda. Ini ada jangan lupa dipastikan email diri. Iya, nih email saya tadi saya udah masukin emailnya. Iya. Yang masukin email terbatas, paling cuma berapa kali gitu. Kalau masukin email lebih banyak lagi. Misalnya kita mau buat modul ajar atau sekarang namanya rencana pembelajaran buatkan. Dari sini ke itu Bu di depannya. Ini sini Bu. Ini depan. Kamu cek yang bebang tampan nama yang cantik-cantik. Ya. Bisa bicara. Oh gitu. Oh ini bintang begini. Oh ibu bahasa Indonesia. Kalau saya bahasa Inggris. Ya kita rubah dulu. Kalau mau rubah bahasa, ini ada titik 3. Kita klik. Lalu kita terjemahkan. Terjemahkan. Apa? Terjemahkan. Ini dari Inggris ke Indonesia. Sekarang kita ke udah belum? Masih bisa. Ini udah email saya. Dia masukin email dulu. Mana? Terjemahkan. Jangan pernah, baru ya. Indonesia, kita cari Indonesia. Mana Indonesia ya? Oh, nggak ada. Ibrani, Indonesia. Apa karena dia udah pakai Indonesia tuh ya? Nggak ada Indonesia. Ya sudah, kita lewatkan saja ya. Habis ini kita ke sini, minta Gemini. Misalnya buat apa? Buatkan. Hah? Oke. Kita coba voice di ngomong aja. Belum berhasil pakai voice. Sekarang kita manual aja gitu. Buatkan rencana pembelajaran
ayo bermasak. Lalu kita ke sini. Yang hitam-hitam ini ya, klik. Nah, ini sedang login, kita tunggu proses dulu dia berputar. Tunggu sebentar, tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, materi bahasa Indonesia, libur modul ajar, bahasa Indonesia, bab 2 ayo bermain. Nah, langsung jadi seperti ini kan Bapak Ibu. Udah ada tujuan pembelajarannya, sudah ada CP-nya. Nah, tapi tidak bisa di cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya kita ke sini, tanda peralatan. Peralatan ada kanvas. Nah, buat ubah ke dalam bentuk kanvas dokumen. Langsung kita enter lagi. Kita enter lagi. Nanti akan nongol seperti ini. Nah, jadi ini tadi bagian yang kita cari, pindah ke sebelah kiri dan modul ajarnya pindah ke sebelah kanan. Nah, bagian sebelah kanan ini yang akan bisa kita edit. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita mau ngedit nama guru. Tuh, jadi bisa diketik di sini, hapus nama guru. Nah, bisa diedit di sini. Mana titik atasnya? Ini. Nah, seperti ini kita bisa edit. Dan mau edit apa lagi? Masih bisa. Lalu mau ubah ke tampilannya kurang cakep, kurang menarik, bisa juga kita ubah lagi. Kita ubah ketik lagi, ubah ke dalam mana ya? Ini ada langsung pada di sini. Oh, ini infografis. Kita klik ini. Tadi kita ini ada klik membuatnya kita klik. Ada web halaman web, ada infografis, ada brief, ada ikhtiar buat kita klik infografis. Infografis. Nah, dia login lagi, nanti akan berubah lagi tampilannya, tidak kaku-kaku seperti ini, nanti akan tampil lebih menarik lagi. Mana ya, tentu ya. Tentu saya akan membuat infografis SPK berdasarkan modul ajar yang Anda berikan. Nah, ini dibiarin aja. Ini tanda-tanda codingnya. Dulu saya tahu coding itu seperti ini ya. Ternyata coding zaman sekarang tuh hanya cocok-cocokan warna, cocok-cocokan angka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tapi ini sudah tidak bisa diedit. Jadi ini
nggak bisa diklik Bapak Ibu ya. Jadi hanya tampilannya aja yang lebih menarik. Jadi nggak yang ini diklik nanti kebuka apa gitu, nggak bisa. Jadi tampilannya lebih menarik daripada yang tadi. Modul ajar bahasa Indonesia kelas 1 bab 2 ayo bermain. Tujuannya membaca kata, mengenali huruf H dan C, menulis tutur kata, tanda baca, menyimak cerita, berpendapat. Ada lagi profil pelajar Pancasilanya. Jadi ini seperti untuk dipresentasikan ya. Nanti bisa kita share, misalnya share ke WA gitu, bisa share ke WA. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngedit lagi nih, balik lagi ke yang tadi, ini kan Bapak Ibu share ke WA, terus mau ada yang ngedit lagi. Nah tapi linknya ini berubah, jadi nggak kayak apa ya, form Google Sheet gitu ya, yang linknya itu tetap sama walaupun kita edit di masternya. Kalau enggak, kalau kita edit di masternya, yang tadi modul belajar awal, kita edit di sini. Nah, linknya itu akan berubah. Link ininya nih, membagikan. Misalnya kita membagikan ke siapa gitu. Ini copy link, misalnya udah buka WA nih, buka ke share link dulu. Nah berarti ibu kalau misalnya mau edit, share link lagi yang baru, share lagi linknya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak otomatis akan mengikuti seperti yang kita edit. Seperti Google Form kan otomatis tuh, kalau kita edit linknya nggak berubah. Google Drive juga nggak berubah. Kalau ini berubah minusnya di situ. Lalu ibu misalnya mau ini kan belum ada quiznya, kita bisa ini buatkan 10 soal bentuk pilihan ganda. Ini masih tentang yang tadi ya, tentang bab 2 ayo bermain. Nanti kita ketik begini aja dia udah kebaca kita maunya tentang materi apa. Dan tidak kehapus ya. Keren. Ini soalnya kita bisa menjadi kuis. Ubah ke bentuk lagi kanvas lagi. Nanti di kanvas kita bisa bikin bentuk kuis. Dokumen. Salah ini. Ubah ke dalam bentuk kanvas dokumen. Nah, nih, seperti ini lagi bisa diedit di sini. Lalu kita membuat lagi klik. Kita klik tadi kan ada halaman web, ada infografis, ada kuis, ada hujat. Kita klik yang kuis. Kuis, nanti dia bentuknya menjadi kuis. Ada ya, begini ya.
Nanti seperti ini Bapak Ibu, bentuknya berubah menjadi kuis. Jadi kita di hari ini bisa dalam satu instruksi bisa buat macam-macam. Misalnya buatkan soal dan kisi-kisi, bisa juga. Kalimat yang diucapkan untuk bertanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, that's right. Berikutnya, perhatikan kalimat ini. Wah, hebat sekali. Tanda baca apa yang dipakai untuk mengakhiri? Tanda apa nih ibu-ibu? Tanda seru, betul, pintar-pintar. Tanda seru. Selanjutnya, nah ini sepertinya nggak usah dilanjut begitu ya. Tuh, hutan H. Nah, kurang lebih seperti ini. Mau buat apa lagi Bapak Ibu? Untuk kuis sudah. Nah, tadi ada tulisan ini nih. Tadi apa ya? Bentuk dokumen, halaman web. Tadi kan ada halaman web ya. Di download kemarin saya nyoba belum bisa Bu, jadi cuma yang share doang. Iya, ngopi. Kemarin saya coba-coba belum bisa untuk download. Salin konten. Oh, ini ngopinya kemana? Coba ya. Ininya, kode-kodingnya ini Bu. Ini kan ada plat hijau. Ini ada kode. Ya. Ini dulu waktu saya kuliah, codingnya begini modelnya. Saya kira coding itu pelajarannya seperti ini, ternyata coding itu pelajarannya hanya menyocok-nyocokkan aja ya. Ya, ini kode codingnya. Kalau untuk mendownload saya nyoba sih kemarin belum bisa Bu. Jadi cuma bisa kayak untuk presentasi aja sih emang. Ya, seperti itu Bu kekurangannya. Cetak download bagi mana sih Bu? Lagi jauh. Gak ada. Mana ya downloadnya? Aku tutup. Gak ada. Coba buka lagi. Bukan kuis ya. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Coba bagikan. Bagikan link nih Bu. Mana? Bagikan. Klik. Gak ada download. Kemana dia perginya? Ini membagikan. Enggak, ngalih doang. Apa klik? Enggak. Balik ini kali ya? Ini apa nih? Explore ke dokumen. Balik dokumen. Saya nggak lihat Ibu. Iya, mas saya bukan malah kagak lihat. Mohon maaf ya. Mana? Nih coba buka dokumen. Ini doang loh. Kok begini doang jadinya? Coba ditekan kali, ditekan. Itu tuh kalau sampingnya J apa bisa J? Sampingnya J. Samping akun J-nya J. Ini. Oh, bukan. Bukan. Ini kok bisa nongol apa? Download apa download? Bisa tuh.
Coba lihat dulu apa isinya. Begini juga tampilan. Sama. Sama. Download linknya. Bukan. Mana tadi? Ini originalnya. Coba ini. Oh, katakan ini Bu. Jadi kayak screenshot ya? Screenshot ya? Link. Cetak apa cetak? Langsung minta printer dia berarti. Begini cetakannya. Screenshot iya, dia jadi minta screenshot. Ya, kita masih belum bisa cara nemu downloadnya seperti apa ya, Bapak Ibu. Berubah bahasa Indonesia gimana? Ini. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini tentang membuat modul ajar, membuat soal. Di Gemini ini udah ketemu Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan membuat buku cerita. Jadi di Gemini ini ada menu. Nah, diklik yang ini Bapak Ibu. Garis 3, 1, 2, 3. Ada kalau bahasa Inggris namanya storybook. Kalau bahasa Indonesianya buku cerita. Ya Bu Ria, maaf nanti kalau ada gambarnya bisa tolong fotoin saya. Pada gambar itunya ya. Ya, di sini saya sudah membuat prompt. Jadi seperti biasa misalnya mau membuat cerita tentang apa? Buatkan. Nih, saya sudah membuat prompt perjalanan. Di sini, nih bunyi promptnya. Bisa masukin foto kita. Bunyi promptnya gini. Prompt ini ya Bapak Ibu. Apa yang kita ketik, misalnya cerita tentang apa? Buatkan cerita kisah perjalanan karir seorang guru bernama Bu Jana memulai karir sebagai tata usaha di SDN Pasar Minggu 06 Petang tahun 2011 saat berusia 21 tahun. Masih berstatus honorer, sekolah dengan gaji Rp350.000. Lalu menjadi KKI pada tahun 2016. Setelah itu pada tahun 2020 terjadi regrouping dengan SDN Pasar Minggu 03. Bu Jana alih profesi menjadi seorang guru. Pada tahun 2021 melakukan tes P3K, puji syukur lulus, dan pada tahun 2002 diangkat menjadi P3K. Ini namanya prompt. Prompt itu jadi kita membuat kata kunci, ingin dibuatkan cerita tentang apa. Nah, nanti kita dengarkan AI ini, kita bisa masukin foto juga ya Bapak Ibu ya. Nih foto saya masukin. Nah, sekarang kita dengarkan. Ini jadi menampilkan gambar dan ada suaranya. Kita gedein dulu. Mendengarkan. Perjalanan hati Bu Jana. Oh, ada yang salah. Meskipun tugasnya adalah mengurus administrasi, hati Bu Jana selalu dekat dengan anak. Bu Jana berusia 21 tahun saat dia memulai perjalanan karirnya di SDN Pasar Minggu 06 Petang. Bukan sebagai guru, melainkan sebagai tata usaha. Gaji pertamanya hanya Rp350.000, tapi hatinya penuh dengan semangat. Setiap pagi, ia duduk di mejanya yang sederhana, merapikan berkas-berkas dengan senyum di wajahnya. Meskipun tugasnya adalah mengurus administrasi, hati Bu Jana selalu dekat dengan anak-anak. Ia sering membantu mereka yang terjatuh, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan semangat. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan di balik meja.
Waktu terus berjalan dan di tahun 2016 statusnya berubah menjadi KKI. Ini adalah langkah kecil yang berarti Bu Jana merasa dihargai dan dia terus bekerja dengan dedikasi yang sama menjadi bagian tak terpisahkan dari sekolah. Di tahun 2020, sebuah perubahan besar terjadi. SDN Pasar Minggu 06 Petang digabung dengan SDN Pasar Minggu 03. Bu Jana harus pindah ke tempat yang baru dengan wajah-wajah baru dan tantangan baru. Di sekolah yang baru, sebuah kesempatan emas datang. Di tahun 2021, Bu Jana memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia mengambil langkah besar, beralih profesi dari kata usaha menjadi seorang guru. Rasanya seperti pulang ke rumah. Bu Jana menemukan kebahagiaan sejati saat dia berdiri di depan kelas, berbagi ilmu, dan melihat mata anak-anak yang berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia tahu, inilah takdirnya. Untuk mengukuhkan posisinya, di tahun 2021, ia mengikuti tes PPTK. Ini adalah ujian yang sulit, sebuah kesempatan untuk mengamankan masa depannya. Setelah mengajar seharian, ia menghabiskan malamnya untuk belajar dengan tekun. Hari tes tiba. Bu Jana duduk di depan komputer di ruang tes. Ia mengenakan seragam batik berwarna biru dan emas. Ia terlihat sangat fokus, tangannya berada di atas keyboard. Dan hasilnya datang. Lulus, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Semua pengorbanan, semua penantian, semua kerja kerasnya terbayar lunas. Di tahun 2022, Bu Jana resmi diangkat menjadi PPPK. Ia bukan lagi sekadar tata usaha atau honorer. Ia adalah seorang guru sejati, seorang pahlawan bagi murid-muridnya. Perjalanan hatinya membuktikan bahwa dengan dedikasi, setiap langkah kecil akan membawa kita ke tujuan yang indah. Ini nggak bisa Bu, paling sama kayak tadi di share gitu Bu, di share. Tadi misalnya seperti itu aja sih, di share aja Bu. Kalau untuk mendownload belum coba kita mencetak. Apa yang mau sama ini juga linknya. Mencetak. Ya, kita bisa juga tentang, saya juga pernah membuat tentang anak-anak kan biasanya nggak doyan sayur ya, nggak doyan makan sayur. Saya juga sudah membuat cerita tentang anak berusia 7 tahun yang tidak doyan sayur gitu. Gimana ya, saya cari dulu ya historinya, coba nanti otomatis kesimpan dia Bu, kita nggak simpan dia otomatis di sini ya nih. Jadi kayak historinya Bu, historinya nih, ini historinya Bu, terkini. Jadi cara bukanya mana ya, terkini di ini perjalanan Bu Jana. Ini saya yang pernah bikin ini, Kirana anak Indonesia hebat. Kirana, anak Indonesia hebat. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak perempuan bernama Kirana. Setiap pagi, Kirana bangun dengan senyum di wajahnya, siap menyambut hari baru. Ia selalu ingat pesan ibunya, jadilah anak. Ya, promnya saya masukin, buatkan cerita tentang yang menggambarkan 7 kebiasaan sini. Tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Jadi misalnya aku mau buat apa, Bu Wiwi mau buat apa, Bu Wiwi ceritanya tentang apa? Itu bisa klik new. Bukan di new chat, tapi di storybooknya, di storybook buku cerita, di buku cerita lalu di sini ketiknya. Misalnya buatkan cerita mana? Oh ini otomatisnya ya. Cerita tentang
Oh iya, tentang ini kayak gitu ya. Seorang anak yang apa nih? Yang belum bisa, mana ya, membaca menjadi apa Bu? Menjadi semangat belajar gitu ya. Namanya siapa? Seorang anak bernama, ini kita tambahin. Namanya siapa Bu? Bernama Iko. Itu. Nah, kita coba nanti AI otomatis akan membuatkan ceritanya. Kurang lebih biasanya 10 halaman. Saya lagi ngejam lagi. Berarti nanti kalau ini kan bahasa Inggris, soalnya ceritanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia tadi. Iya tuh kayak gitu. Nanti otomatis saya siapa kuncinya, coba kuncinya. Buka dia juga bisa, coba di handphone. Bisa, buka aja di Google Chrome. Nih, pertualangan Iko, mirip Iko emang ya. Pertualangan Iko, kita dengarkan. Wih, Iko udah sama. Iko duduk di bawah pohon mangga, melihat teman-temannya tertawa membaca buku cerita. Huruf-huruf itu terlihat seperti cacing-cacing kecil yang menari-nari di atas kertas, dan Iko tidak mengerti apa-apa. Wah, seru sekali, seru teman-temannya. Ada peta harta karun di sini. Iko ingin bergabung, tapi dia malu. Dia merasa seperti satu-satunya anak yang tidak bisa membaca. Iko pulang ke rumah dengan langkah gontai. Di halaman belakang, dia menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada sebuah gulungan kertas yang busuk. Gulungan itu adalah sebuah peta. Ada gambar sungai, gunung, dan sebuah tanda X aksen besar. Tapi di samping gambar-gambar itu, ada tulisan-tulisan aneh. Iko mencoba membacanya, tapi dia tidak bisa. Ada apa Iko? Tanya kakek Bima, yang baru saja masuk. Iko menunjukkan peta itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa membacanya, Kek. Aku tidak tahu kemana peta ini akan membawaku. Kakek Bima tersenyum hangat. Peta ini tidak akan membawamu kemana-mana, Iko, sampai kamu sendiri yang membukanya. Membaca itu seperti membuka pintu ke petualangan baru. Mulai hari itu, kakek Bima mengajari Iko setiap sore. Mereka mulai dengan huruf A, B, C. Lalu mereka belajar merangkai kata-kata sederhana. Setiap kata yang bisa dibaca Iko terasa seperti harta karun kecil. Perlahan tapi pasti, cacing-cacing menari itu mulai berubah menjadi kata-kata yang bermakna. Iko bisa membaca nama-nama di jalan dan judul-judul buku di toko. Dunia terasa lebih besar dan penuh rahasia yang bisa dia pecahkan. Suatu sore, Iko mengambil peta tua itu lagi. Dia menelusuri tulisan-tulisan di samping gambar. Sungai, pelangi, bisiknya, dan ini, bukit, senyum. Dia akhirnya bisa membaca petunjuknya. Iko bergegas menemui kakek Bima. Aku bisa membacanya, Kek, serunya. Kakek Bima tersenyum bangga. Sekarang kamu tahu, Iko, katanya, petualangan terbesar ada di dalam dirimu sendiri. Dan bersama-sama, mereka memulai petualangan baru, membaca setiap kata yang mereka temukan. Ya Bapak Ibu, jadi misalnya kita mau bikin tentang apa, tinggal masukin promnya aja ya. Kayak tadi kan tentang anak berusia, seorang anak bernama Iko yang belum bisa membaca. Ini tadi promnya kita masukin. Buatkan cerita, jadi jangan lupa kata depannya. Buatkan cerita tentang seorang anak bernama Iko yang belum bisa membaca menjadi semangat belajar.
Langsung dibuatkan 10 halaman. Misal mau tentang apa lagi? Di sini buatkan cerita tentang anak yang tidak mau makan sayur. Iya betul. Tentang anak. Oh iya, tentang seorang guru. Tentang seorang guru bernama Bayu. Bernama Bayu yang tidak suka makan sayur. Yang suka, yang tidaknya ketinggalan. Yang tidak suka makan sayur. Nah, agar Bayu supaya Bayu menjadi suka sayur gitu ya. Saya suka daging. Supaya Bayu menjadi kok jadi R? Menjadi suka sayur. Kita langsung enter aja gini. Enter, klik. Nanti dia akan loading, menyiapkan cerita. Kalau bisa kita masukin foto Pak Bayunya di sini. Jadi nanti di cerita itu gambarnya mirip Pak Bayu. Baju-bajunya pun bisa dimiripin sama dia. Ini loadingnya agak lama ya kalau bikin cerita tentang Pak Bayu ya. Kompleks. Iya, hobinya main bola. Usahanya Iya, kalau baca, kalau baca. Kalau buat cerita tentang Pak Bayu terlalu berat kayaknya. AI nggak bisa membaca ya. Oh ini dia. Aduh Bayu. Petualangan sayur Pak Bayu. Bener banget itu, mirip banget. Mirip banget. Jadi beokan, mendengarkan. Petualangan sayur Pak Bayu. Pak Bayu adalah guru kelas di dunia. Ikut kebajunya. Dan dia selalu membuat kelasnya tertawa. Tapi Pak Bayu punya satu rahasia kecil yang tidak diketahui siapapun. Rahasia itu adalah Pak Bayu tidak suka sayur. Saat makan siang, dia akan makan nasi dan ayamnya. Oh, Tapi betul dia banget selalu itu. menyisihkan buncis dan wortel di pinggir piringnya. Bener banget ini. Suatu hari, saat makan siang, seorang murid bernama Lina melihat apa yang dilakukan Pak Bayu. Pak Bayu, kenapa sayurnya tidak dimakan? Tanya Lina dengan mata lebar dan rasa penasaran. Pak Bayu tersenyum canggung. Sayur itu rasanya aneh, bisiknya. Seperti rumput dari kebun beri. Lina tertawa. Tapi Pak, sayur itu punya kekuatan super, katanya. Lina punya ide. Keesokan harinya, dia membawa sebuah buku besar ke kelas. Ini adalah buku petualangan sayur, serunya. Setiap sayur adalah pahlawan. Mereka memulai dengan wortel. Wortel membuat mata kita seperti mata elang, bisa melihat jauh, kata Lina. Pak Bayu melihat wortel di piringnya. Mata elang, gumamnya. Bisa dikirim nggak? Di share Bu. Lalu Bagikan ada link. Bayu memberi Pak Otot Oh iya betul. Pak Bayu melihat bayam di piringnya dan mencoba melenturkan tangannya. Dan brokoli itu seperti pohon-pohon kecil, seru anak-anak. Pak Bayu mengambil sepotong brokoli dan memegangnya seperti pohon kecil. Dia mulai tertawa. Dengan hati-hati, Pak Bayu mengambil sepotong wortel dan menggigitnya. Kriuk, rasanya tidak Apa daun baju? Dia mencoba rasanya tidak aneh sama sekali. Fresh dari ladang. Sejak hari itu, Pak Bayu tidak lagi mendorong sayurnya ke pinggir piring. Dia makan sayur dengan gembira, dan dia selalu tersenyum saat Lina dan teman-temannya melihatnya. Ternyata
ada di piring kita, katanya. Ini mendengarkan Tapi kayaknya sepuluh tahu aja kalau saya pakai base. yang buku Ayo bangun. Ini surat di sini. Kamu akan terlambat. Teriak ibu dari dapur. Bila melompat Iya, sesampainya di sekolah. Bu Wiwi udah buat cerita juga tentang anak kelas 1 yang suka terlambat, namanya Dina. Sesampainya di sekolah, gerbang sudah tertutup. Dina harus menunggu pasar pemain. Dina adalah seorang anak kelas 1 SD. Dina, ayo bangun. Kamu akan terlambat. Teriak ibu dari dapur. Dina melompat dari meja tidur. Dia mulai memakai seragamnya dan sarapan dengan cepat. Sesampainya di sekolah, gerbang sudah tertutup. Dina harus menunggu pasar pemain depan pintu. Teman-temannya sudah di bawah sedang berbaris rapi untuk upacara pagi. Suatu malam, saat Dina sedang sedih memikirkan upacara di bawah, sebuah cahaya kecil masuk lalu di dalamnya. Itu adalah seekor kunang-kunang memanah. Namanya Kiko. Ya, Bu Sari udah nyoba juga tuh tentang anaknya. Petualangan kakak beradik, ya, tentang Naura dan Tirsa. Bu Ria udah nyoba, Bu Ria? Oh iya, Bu Ria juga udah nyoba tuh. Kunang-kunang yang pemberani. Masya Allah. Kunang-kunang yang pemberani. Langsung terbitin di Pengarampai. Bu ini lagi bikin promnya, Bu Ria juga udah bikin Guru Ikhlas. Ya, ayo siapa lagi? Bu Indah udah Bu Indah. Ini ininya aja. Saat sampai di sekolah, gerbang sudah terbuka. Dina melihat teman-temannya. Maka saya Bu Ibu. Bisa lagi bisa di sini buatkan dengan doa langsung aja. Nanti saya kasih ini ya bagikan ya. Kan coba cari dulu Ya, ya. kalau bikin banner bisa. Itu apa Bayu ahlinya di beda. Iya. Coba cari di otak atik mungkin bisa kan yang bisa nih. Buatkan saya banner tentang Maulid Nabi. Coba Mbak Tasya. Oh bagi Tasya ini biasanya linknya Bu tidak mendengarkan. Sejak hari itu, Pak Bayu tidak Ya misalnya kalau master, dia makan sayur Bu ininya abu-abu ya. Dia selalu kesini saat Dina dan teman-temannya Bu cetak. Ya Pak, persiapkan buku cerita. Tunggu sebentar. Coba kita coba apakah bisa di print. Apa ya? Ya kalau di share misalnya mau di share ke grup atau di share kemana, linknya aja yang di share Bapak Ibu juga bisa nih, atau tanda bagikan. Saya belum nyoba untuk di print sih, kita coba dulu ya. Kita coba. Enggak, ini ada ya. Coba di sedang bermain di halaman. bisa Bu, kesimpan. Kayak saya kan buat yang tadi, buatnya di rumah. Agak lama kalau Pak Bayu ya. Seperti Dia membacanya beban. iya. AI itu tidak selamanya ini.
Kabelnya sepertinya agak lama ini. Kayaknya data saya di Google belum masuk. Kayak dua ini langsung dibagiin. Coba dulu. Bagi ke siapa? Kopi ini. Karena ke saya gitu. Dan buka WA di sini coba ya. Misalnya ada Bui mau nge-share, kita buka WA dulu di sini. WhatsApp. Oke. Mana WhatsApp web? HP saya lagi buat video Bui. HP Bui aja di setel Bui. Saya nggak masuk udah ya. Login lagi ya. Sama ya. Internetnya cuma 3 sama. Asian router ya. Sama. Jadi harus komputer mulai pakai. Jangan mau mulai juga dulu. Komputer kemarin. Terus gue kan ada. Kalau ini anak baru pakai ini di bener lagi. Tapi pas ngirim nggak bisa ya, nggak bisa login ke Tinggal pilih Kak. sama ini bisa. Udah nanti udah ada isinya. Cuma kita selesai ulang aja. Jadi ulang. Bisa Keren banget ya. Kita mah nggak butuh orang yang bener ya. Nggak bisa ini. Ini nggak. Selain cerita kayak gini ini kan kata-katanya kan sulit. Nggak butuh orang yang sastrawan. Langsung jadi bahasa ini loh. yang ke topik ini Waktu itu saya yang mana ya? Saya juga waktu itu nge-share tugas. Misalnya bisa juga linknya ini begini. Tugas yang diupload kan? Tugasnya kan diupload, di-share. Coba kita buka ini yang lain. Storybook. Nggak bisa yang ini pakai oh ya udah Mana sih bisa ikut deh? doang yang Mana ini lama banget mau nge-print. Gak keluar-keluar. di mana? Ceritanya apa download? Gimana saya konten? itu bawah Bawah. Jangan. Oh, tapi semua Manage your Google account. Manage itu berarti artinya no, sini lagi. bukan. ya Dia itu sign out, print out. Mana sih? Itu yang coba yang titik 9 itu Titik 9. Nah, nggak bisa tuh yang lupa kita ya Iya, iya, iya. jangan ya kalau mau mirip masukin foto kita Iya, masukin foto kita. Kakak. Apa? bisa ulang nggak? Bisa ditambahin Bisa lagi. dan ini biar disimpan Oh, yang mana tuh? saya disimpan Ubah gambar. yang Oh, biarin. Bawa lagi Bu, bikin lagi prompt baru di bawahnya di bukan kuning mana tadi. Mulai dari awal. Bukan ini ditutup. Ini kan yang tadi kan ceritanya kan ini nih, ini yang ini. Sekarang Ibu bikin lagi, gitu, bikin lagi Bu. Oh di copy
copy lagi, promnya di copy aja biar. Kalau enggak ibu misalnya pakai itu tambahin aja, ubah karakternya menjadi ini gitu. Ya di bawahnya ubah karakternya menjadi foto nanti aja dah tekan-tekan ya. Kita nggak paham ya. Terus aja ya, terus. Ini belum bisa ini untuk mencetak nanti aja coba. Ini ya. Ini Bu Wiwi, ini Bu Wiwi. Makanya tadi tanda itu. Nih, sekarang ini Bu Wiwi, ini dari sini. Oh iya, Bu Wiwi nggak ada. Oke, makanya saya kemarin kan tugas itu ngasihnya link doang. Enggak di print. Ini apalagi sepertinya loadingnya agak lama ya Bapak Ibu. Nah, selain ini saya juga belajar tentang lanjut Bapak Ibu sampai sini paham kan? Ada pertanyaan? Apa kita lanjut selanjutnya? Nah, bukan begini lagi Bu, begini. Kan karena pakai email Ibu nanti kesimpan otomatis. Jadi makanya sebaiknya kita login pakai email supaya kesimpan. Ya, ini jadi wajib ya. Kenapa ya? Iya, surat dulu ya. Ini kok nggak boleh nggak ada wangikan ya? Dia adalah seorang anak kelas 1 SD yang kedua. Tapi ada Saya lupa ingetin kenapa ada di saya ada tanda share. Mungkin di Bapak Ibu ada yang nggak ada ya? Karena pakai belajar ID. Kalau pakai belajar ID kekurangannya itu tidak ada tombol share. Kalau saya pakai email Google biasa, gmail.com. Jadi kalau pakai email belajar ID tidak bisa men-share. Nggak bisa share ini, share linknya di sini nggak ada, nggak muncul. Ya, Ibu pakai belajar ID? Enggak, ya. Kalau pakai email biasa bisa ada. Kalau itu kekurangan apa saja itu? Kekurangan email belajar ID. Iya, nggak bisa di share. Kalau email biasa, saya lupa itu. Kemarin ingetinnya seperti itu.
Di sana juga diingetin jangan pakai email belajar lagi katanya gitu. Jadi pakainya email biasa katanya gitu. Kayak kesimpulannya di sini sih Bu, bukan di Google Drive. Ini saya buka Google Drive saya ya. Misalnya di sini nih Drive. Tadi saya udah buka Google Drive saya, nggak kesimpan di Google Drive Bu. Drive. Enter kemana? Google Drive. Oh di sini aja ya. Google Drive. Ini mana enternya? Oh ini ya, enternya lupa saya. Ya, jadi kata simpan di sini Bu, tidak ada. Tidak ada tentang gimana itu yang kita buat itu nggak masuknya Google Drive Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya ke history. Hanya ini beda lagi mah tugas yang kemarin itu juga tugas sangat cuma. Jadi lihat ini begininya Bu. Enggak. Oh iya, coba. Tanggal 8 September. Saya mau pencet. Ini pada Google Drive kali Bu. Mungkin saya pencet kali ya Bu ya. Ya saya eksperimen apa aja pencet Bu. Mobil aja. Oh ini juga sama nih Pak. Karena ini rasa ini yang dulu pelatihan bukan yang baru kan, yang belum pelatihan. Jadi rasa-rasa ingin tahunya tuh coba pencet ini ya. Saya pernah di Google Drive. Biasa kan ada banyak otak atik aja sendiri gitu. Ini dari ini Bu, iya ini yang kemarin tugas di itu. Ini tentang modul ajar kelas IPA kelas 4. Jadi begini yang tadi. Ya, tapi bukan bentuk infografis. Ini bentuknya biasa, dokumen, kampas dokumen biasa. Iya, ini ke kampas dokumen. Bukan ke, kalau infografis kan lebih menarik gitu ya tampilannya. Kalau ini tampilannya biasa. Ya, ini kemarin juga belajar tentang PPT slide, tentang Gmail, Google Meet, seperti itu. Ini PowerPoint Bu, PowerPoint online. Kayak, bukan, kayak PowerPoint biasa, cuman ini kayak kalau di Office kan kayak Excel namanya Excel. Kalau di Google ini namanya spreadsheet gitu. Kayak di Office namanya Word, kalau di Google namanya Google Docs itu Bu. Mana ya? Adanya di sini ya. Ini Bu kayak gini. Ini kan kalau di Google ada Google Docs, ini Google Spreadsheet, ini Google Slide. Google Slide. Jadi PPT tapi dari Google-nya gitu. Ada ininya. Kalau kata menurut saya sih, fotonya mana?
Ya, kan saya belajar dulu ini Bu, video-video. Nah, ini ya. Mana lagi? Ya, menurut saya kalau Google Slide ini kita belajarnya jadi kita udah belajar Canva yang lebih canggih gitu Bu. Jadi buat belajar PPT ini jadi mundur lagi. Iya, PPT zaman dulu. Nah, kita sekarang udah belajar Canva yang sangat kreatif, yang keren gitu. Terus belajar PPT lagi jadi mundur lagi. Jadi menurut saya jadi nggak perlu kali ya. Kita nggak perlu banget ya. Terus mau bahas yang lagi bagaimana nih? Udah ya, Bapak Ibu tentang Gemini lanjut lagi apa udah? Gemini, kita balik ke Gemini ya. Sebab itu ya kalau mau buat ini jangan pakai email ID belajar. Jadi pakainya email biasa agar bisa detail. Ya, kalau pakai email ID belajar nggak bisa detail. Terus bisa ada yang bisa dia berarti itu kurangannya itu lagi itu nggak bisa nge-share. Ya, untuk Gemini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu ada yang mau ditanyain? Kita masukin foto gimana caranya masukin foto gitu misalnya. Ubah misalnya kan coba nih ubah karakter seperti foto berikut ini. Nah, berikut ini kita masukin foto kita. Tanda plus, ada tanda plus ini ya lagi ya. Plus upload file. Kan kalau di handphone banyak kan foto-foto. Kalau di sini kan belum ada. Di sini kamera. Kita di sini Bapak Ibu udah tahu belum? Di sini ada kameranya. Kameranya keren. Tuh, ada kameranya. Kepala saya besar. Iya itu mau dicoba. Tuh, foto mana hasilnya kita bisa lihat. Oh, di sini. Sekarang dicoba. Terpuru lah Bapak ya. Oke, keren. Ya, ini bisa untuk zoom berarti. Kita coba lihat di galeri. Galerinya di mana? Ini hubungannya di email. Mana di email? Aduh, mau foto di email. Kamera. Gimana ya? Waktu itu nyimpennya lupa. Kamera. File. Foto ini kali ya? Sama? Beda? Sama nih ya? File coba. Sama file. Apakah salah? Oh, ini. Waduh, berikan. Fotonya mencakup semuanya. Ya, balik lagi ini kita bikin handphone, kita mau langsung ke depan, kita pencetnya aja gitu. Kita mau melihat yang tadi, bukan nanti Bapak Ibu mau sosialisasi ya. Jadi jangan nggak usah dibahas, kita nanti biar Pak Bayu aja katanya yang ngajarin. Masukin ke Gemini, banyak amat bu orangnya. Nah Gemininya bingung orangnya yang mana. Gak bisa juga bu, muka saya gede banget. Gak
ada. Di sana kita download aja, download. Download. Foto siapa kita pakai? Google. Foto Abang L. Foto Bayu ada di Google. Abang ada. Bayu Dian. Foto Bayu Dian Prasetyo, guru SD kelas 103 gitu. Ya, Bayu tuh. Bayu Dian. Bayu mah banyak. Bayu mana? I-O. Tuh, di sini aja otomatisnya pakai Y. Jadi jangan salah, kalau sudah salah menulis nama Anda. Ini nih sama mantunya Bapak Jokowi. Foto siapa? Hah? Gak ada. Jana Uwa. Oh iya, kalau image-nya ada nggak image-nya? Penyanyi dangdut ada Bu Baria, itu dari YouTube. Itu YouTube soalnya dari YouTube. Kalau gambar nggak ada. Dari Instagram mesti buka itunya ya, mesti login. Enggak bisa. Kalau screenshot belum tahu caranya gimana screenshot. Oh kita mau nyari foto itu nih. Fotonya siapa? Foto lebaran berempat. Buatkan cerita gitu ya. Jangan dirojit. Gak bisa sayang. Nanti aja lah kita coba. Kalau di handphone kan banyak foto tuh ya, lebih gampang ya. Di sini kalau enggak suami saya mana nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kita mesti login. Saya lupa passwordnya apa. Ya, listen. Pantas nggak ada. Pantas ada. Tuh. Ya seperti itu Bapak Ibu ya, add from drive. Kayaknya di Google Drive saya ada foto pas foto saya di pas foto. Pas foto. Ini pas foto saya. Ini juga medianya awalnya kan seperti ini Bapak Ibu. Awalnya foto peci kakak saya, judulnya warna pink, bajunya warna biru. Ini foto yang ini. Mana tadi drive-nya? Bukan ya? Google Drive. Tidak ada koneksi, kita coba lagi. Dah,
Habis itu saya tulis bawahnya, ubahlah foto ini menjadi kerudungnya warna putih dan bajunya warna biru dongker. Bukan, waktu itu di ChatGPT itu bukan tugas, tapi nyoba doang. Bukan tugas yang Your battery is charged. ya udah nyoba semua. Gimana seru kan bikin story dari Gemini atau Gemini? Mana nih dasarnya ya? Saya ambil dasar dulu Bapak Ibu ya buat jas ini. Battery is charged. Your battery is charged. Syekh, Buria keberisikan kan Ibu Ria? Lagi azan kita berhenti dulu sebentar ya mendengarkan azan.